Membulak-balik hati itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Tahu juga tidak hatinya di mana seperti apa. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kakek Mirza. Pensiunan gaul banyak acara. Kali ini kita mau membahas tentang hidayah. Dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, surah ke-28 ayat 56, tertulis, sungguh engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, kita akan lihat kisah 3 muslim yang menerima hidayah sehingga mereka memutuskan untuk menjadi muslim. Walaupun sebelumnya ada yang sudah ikut pengajian A'agim selama 20 tahun, tetapi baru kemudian ia mendapatkan hidayah. Ada juga yang punya travel umroh tetapi belum menjadi muslim. Setelah itu barulah ia mendapat hidayah. Dan ada yang mendapat hidayah karena membaca ayat Al-Quran. Yuk kita saksikan. Ini kisah Deddy Corbuzier mendapatkan hidayah. Masih ingat nggak ya dulu ikut pengajian tahun berapa? Ini banyak orang nggak tahu nih ya. Ini banyak orang yang nggak tahu. Kayaknya sudah hampir 20 tahun yang lalu, 15-20 tahun yang lalu. Jadi banyak orang yang nggak tahu bahwa pada saat saya non-muslim, saya itu suka ikut pengajian A'agim. Kalau A'agim pada saat itu lagi pengajian di Jakarta. Jadi setiap kali lagi ada pengajian, A'agim ada 4-5 kali dah. Saya tuh selalu ikut pengajiannya A'agim. Dan saya seneng banget dengerin pengajiannya A'agim. Yang menarik adalah pada saat lagi ada sholat, kayaknya pernah ada sholatnya juga gitu ya. Terus Agim ngomong gitu, Agim ngomong gitu, nih bagi yang non muslim, Mas Dedi, itu saya ditunjuk gitu. Kalau mau keluar dulu, mau ngerokok dulu juga nggak apa-apa gitu. Terus jadi welcome banget gitu, welcome banget. Dan justru itu yang menarik buat saya karena itu yang akhirnya saya mengerti bahwa ajaran agama Islam tersebut indahnya seperti itu gitu. Nggak membeda-bedakan. Saya yang non-muslim bisa masuk ke dalam masjid dengerin AA, itu kan luar biasa gitu loh. Itu yang membuat saya tertarik malah. Bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, tapi karena keterbukaan seorang A'agim yang membuat orang-orang jadi, oh kita aja yang non-muslim aja bisa menikmati gitu. Menurut saya loh ya, menurut saya. Ya. Kenapa pada saat itu saya non-muslim, lalu saya datang ke masjid, saya duduk, saya dengerin AA dan sebagainya. Kenapa buat AA malah itu sesuatu yang baik buat AA sendiri? Loh, kan Islam itu agama rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seisi alam. Islam itu hadir bukan untuk orang Islam saja, tapi bagi siapapun, bukan hanya manusia, bahkan pohon, binatang, isi alam ini. Jadi karena saya Islam ini adalah karunia Allah, maka saya punya hutang kepada saudara-saudara yang belum Islam. Saya harus belajar jadi contoh bagaimana menjadi seorang Muslim yang lebih baik gitu ya, supaya kan orang nggak baca Quran, nggak baca hadis. Nah setidaknya dengan bertemu kita, oh ini pelajaran Islam walaupun kita belum ngomong apa-apa. Yang kedua, membantu orang lain bisa mengenal Islam, karena perkara hidayah kan Allah yang menentukan. Ya. Nah itu menariknya, karena AA tidak pernah pada saat itu pun meminta saya atau nyuruh saya untuk mualaf atau menjadi muslim, tidak pernah keluar kata-kata itu dari AA sama sekali. Iya, dan ternyata jadi kan akhirnya. Jadi dengan contoh ya intinya ya. Ini kisah Junio Keris mendapatkan hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Junio Haris. Junio Haris Rian. Jadi mungkin hidayah besarnya itu waktu aku lagi susah, terus aku mencoba untuk sesuatu hal yang baru dengan usaha. Nah kebetulan waktu itu aku dapat usaha itu, maksudnya bukan dapat ya, aku nyari-nyari usaha. Dan kebetulan di situ aku bisa masuk ke dunia usaha umroh. Jadi kamu belum memeluk agama Islam, tapi kamu udah usaha travel umroh.
Betul. Jadi kalau aku dulu lihat umroh itu kan cuannya ya, kalau orang bilang cuannya itu kan lumayan. Nggak apa-apa, ngomong aja. Terus aku nggak mikirin resiko waktu itu kayak gimana ya. Yang penting aku mikirnya cuan aja ya. Namanya orang usaha kan mikirin cuan gitu. Apalagi waktu itu umurku masih muda dan pengalaman juga belum banyak. Jadinya mikirku ya cuman cuan aja lah. Terus Saat itu ingin masuk Islam saat itu? Aku masih bimbang sampai di pikiranku kayak aku nggak ada kepercayaan sama sekali waktu aku kerja di umroh itu. Jadi agamaku waktu itu Kristen, tapi aku nggak pernah ke gereja, aku nggak pernah sholat, aku nggak tahu agamaku waktu itu apa. Jadi kayak ngambang aja gitu. Oke. Ngikutin alir apa? Itu 2016. Itu 2016. 2016. Nah, terus berpikir untuk Islam itu mulai kapan? Sebenarnya Orang itu ada di masa dia ada di atas, ada di masa dia ada di bawah. Jadi waktu aku lagi di atas itu kayak aku tuh nggak ingat banget sama Tuhan. Jadi mungkin di situ Tuhan melihat aku kok gitu banget ya, maksudnya kamu di atas yang bikin kayak gini tuh siapa gitu. Seharusnya kamu lebih sadar lagi, bisa lebih sadar lagi. Tapi ya namanya manusia ya Bin, ya. Pasti ada pernah salah. Sekarang pun aku nyesel dulu aku kayak gitu. Tapi kalau nggak kayak gitu aku nggak jadi kayak sekarang ya kan. Terus setelah aku melakukan hal kayak gitu yang tadi itu umroh tapi aku nggak Islam Belum dan Islam. lain-lain. Setelah itu aku mungkin dihajar habis-habisan sama Tuhan. Bener-bener dihabisi. jadi Allah ngasih ujian banyak banget gitu. Banyak banget. Jadi gimana? Tapi Tuhan berkehendak lain. Dengan cara yaitu ngajar aku, terus habis itu aku dibuat sadar. Pas bulan Ramadan aku ngeliat orang-orang puasa, orang-orang sholat tarawih, orang-orang buka puasa itu kayak nikmat banget. Aku kan lagi kesepian banget ya Billy waktu di situ. Jadi aku bener-bener yang hatiku tuh bener-bener lagi kosong banget waktu Ramadan itu. Terus aku nyoba Bin, apa bener ya? Mungkin aku mikir dalam hatiku itu, apa mungkin aku harus bener-bener milih agamaku. Jadi aku harus percaya ke satu agama yang menurutku itu bisa mendekatkan diri itu sama Allah. Kenapa aku bilang bisa mendekatkan diri itu sama Allah? Karena satu-satunya agama yang mengajarkan kita sholat 5 waktu itu cuma Islam. Iya. Dengan cara sholat 5 waktu kita bisa terus menghadap sama Allah, minta sama Allah, Curhat sama berkeluh Allah. kesah sama Allah, curhat sama Allah. Itu yang aku pegang mungkin. Aku mungkin harus masuk Islam karena itu. Karena saat itu hatiku kosong, aku harus ke siapa lagi? Mau bergantung sama siapa lagi? Gak mungkin ke orang tuaku karena umurku udah segitu. Dan tanggunganku juga banyak. Mungkin kalau aku waktu itu nggak milih jalan ini, aku nggak masuk Islam dan aku nggak mendekatkan diri sama Allah, mungkin aku benar-benar gagal. Mungkin ya Bin, mungkin aku bisa benar-benar gagal nikah. Tapi karena aku mendekatkan diri ke Allah, aku berusaha, karena aku nggak mungkin jatuh terus kan. Aku usaha buat bangkit lagi. Alhamdulillah aku bisa, ya walaupun melenceng sedikit dari awal rencana awal ya, cuman tetap bisa dikasih yang Terbaik ya dari yang Allah terbaik buat aku itu terbaik sih. Maksudnya gandungan dirimu kepada Allah, jangan gandungan kepada siapapun, cuma kepada Allah. Dan ini kisah Firgaun mendapatkan hidayah. Sama Islam dan kapan belum Islam? Benar-benar baru comfortnya itu di akhir 2013. Cuman dari awal 2013 sudah mulai baca-baca terjemahan gitu. Baru sampai ada satu titik di mana saya menemukan ayat di surat Al-Baqarah. Saya adalah orang yang skeptis tentang segala sesuatu, tulisan atau hasil karya ilmiah, dan saya menemukan bahwa kenapa Al-Quran sampai detik ini bisa match sama kehidupan kita, padahal itu sudah turun 1400 tahun yang lalu. Banyak kultur yang berubah, banyak budaya yang berubah, cara pandang manusia berubah, teknologi berubah, tapi kenapa bisa sampai selaras sama kehidupan kita sekarang. Jadi di situ ayatnya nulis jika kami menggantikan suatu ayat atau menasakan suatu ayat, maka kami akan menggantinya dengan yang seimbang atau yang lebih baik. Jadi memang
Kenapa itu bisa match sampai sekarang? Karena terus di-upgrade, tapi Allah langsung di-upgrade. Dan di akhir ayat itu dituliskan bahwa kami akan menghapuskannya dari seluruh ingatan umat manusia. Jadi, itu mind blowing sih. Makin ke sini hubungan saya sama ibu saya juga mulai membaik, walaupun beliau masih Nasrani dan aktivis gereja. Tapi saya mencoba untuk menunjukkan sama dia, begitu saya convert ke Islam, cara saya bersosialisasi, akhlak saya berubah 180 derajat. Saya sudah mulai berusaha untuk terus ngebahagiain dia dengan cara yang benar, lewat jalannya Allah, betul kalau kita bilang. Dan saya selalu berdebat sama dia ya pakai ajarannya dia gitu, yang saya dulu pernah tahu gitu, yang dia bilang. Saya selalu ngejelasin, walaupun saya sayang sama ibu, takut hormat sama ibu, tapi selalu takut sama Allah. Mungkin dulu saya nyikapinnya yang namanya anak muda ya, penuh rasa berontak lah. Begitu saya nggak ada satu poin yang memang nggak berkenan di hati saya atau di hati dia, akhirnya gitu saya mental atau cenderung kita akhirnya bertengkar. Itulah wujud kedurhakaan saya sama orang tua dulu ya, waktu belum mengenal Islam. Sekarang setiap saya ada ngobrol sehari-hari pun sebisa mungkin saya coba untuk masukin nilai Islam biar insya Allah dapat hidayah lah. Saya juga pengen lah punya satu impian di mana saya mungkin bisa menginjak tanah suci sama beliau. Sehebat apapun kita bermasalah sama orang luar Islam gitu ya, tetap jaga lisan, karena mereka yang belum mengerti, kalau kita keras duluan di depan, mereka akan takut dan mereka menutup hatinya untuk ajaran Allah. Tapi kalau kita penyampaiannya lembut, mereka marah-marah, kita panggil ke sini. Kenapa? Masalahnya apa sama Islam? Kalau kamu nggak suka sama Islam, masalahnya apa? Mungkin dia kan udah dengan segala persepsinya, kita baru jelasin begini loh. Ya insya Allah mereka akan mau mengerti dan belajar mengerti. Akhirnya kalau emang hidayah itu turun, ternyata setelah saya jalanin ini, dampaknya kehidupan saya tuh lebih terang gitu, lebih terang. Saya nengok ke belakang jadi yang senyum-senyum sendiri gitu, ingat kayak macam di sosmed saya scroll ke bawah gitu, zaman masih dulu belum hijrah, gaya saya masih yang captionnya yang aneh-aneh, saya juga ketawa sendiri, masya Allah, saya dulu masih jahiliyah bang. Menarik bukan? Hidayah itu bisa datang kapan saja dan tidak dapat dipaksakan oleh siapapun. Bahkan menurut Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak bisa memberikan hidayah kepada seseorang. Hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, jangan lupa saksikan selalu video Kakek Mirza, like dan subscribe channelnya, serta sharing jika bermanfaat. Silakan komen di bawah jika ada sesuatu yang mau disampaikan. Dah, assalamualaikum.